Selamat datang kembali di channel YouTube Trimono Group dalam program Trimono Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh dua orang pakar, yaitu Bapak Riki Setiawan. Selamat malam Pak Riki Setiawan, selamat datang silahkan bisa dipakai mic-nya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah bisa datang di lingkaran Trimono Group, Pak. Siap. Dan juga ada Bapak Riono. Selamat malam Pak Riono. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah boleh hadir pada kesempatan kali ini, Pak. Ya silahkan bisa dicicipi makanan-makanan yang kami sediakan, minuman-minuman. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa Trimono Group, berhubung kedua pakar sudah hadir pada malam ini, maka ya kita akan bahas sedikit tentang ya masih terkait daerah kita, Pak ya. Terkait Mamasa dan keunikan-keunikannya, khususnya di bidang pariwisata, Pak. Seperti itu ya, karena saya terakhir ini dengar Kabupaten Mamasa itu memiliki destinasi wisata yang sebenarnya berpotensi, tapi entah mengapa itu belum terlihat, belum nampak ya. Saya dari luar Mamasa itu sebenarnya menunggu ada terobosan-terobosan baru dari Mamasa, tapi ternyata sampai saat ini itu belum ada, dan mudah-mudahan itu saya salah, Pak. Nah, sebenarnya wisata di Kabupaten Mamasa itu sejak dulu sudah dikenal. Ya, walaupun perjalanannya tidak seperti di tempat lain. Di Kabupaten Mamasa agak lambat. Tapi bukan karena potensi yang membuat lambat, tapi setiap masa ada tahapan yang perlu dilalui. Jadi untuk mengembangkan wisata, saya juga hanya pecinta wisata, karena ada yang bertanggung jawab untuk pengembangan wisata. Misalnya bidang di lingkup pemerintah itu punya tanggung jawab dan punya latar belakang ilmu pariwisata. Jadi tanpa dibekali dengan ilmu pariwisata itu tidak bisa terkonsep dan tidak bisa terstruktur. Jadi sebenarnya saya ini adalah hanya pecinta alam yang mencintai tempat-tempat wisata. Namun karena dari kecintaan alam itu bisa kita bersinergi dengan pemerintah, bisa kita memberikan sumbangsi kepada pemerintah untuk mendukung kepariwisataan di kabupaten kita. Walaupun kemampuan kita dan latar belakang ilmu sangat kurang di bidang wisata, tapi karena dengan kecintaan wisata, apapun kalau kita mencintai, jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta latar belakang ilmu, tapi ya namanya cinta, berarti cinta itu buta. Kita laksanakan, yang penting tidak melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dan saya pikir pariwisata untuk Kabupaten Mamasa itu potensinya sangat banyak. Teristimewa wisata alam dan budaya. Jadi karena yang membuat lambat mungkin keluar
yang membuat lambat terekspos karena biasanya kita dalam wisata itu ada konsep yang harus dijalankan. Jadi sangat susah yang untuk mengangkat satu potensi wisata itu adalah kita mulainya di mana dan kapan memulainya. Jadi itu yang paling harus kita miliki semua masyarakat, karena bukan cuma pariwisata berbentuk lembaga swasta atau pemerintah, tapi berbasis masyarakat pun wisata bisa dikembangkan. Teristimewa di wisata alam, wisata budaya bisa kita kembangkan berawal dari masyarakat, tapi tentunya harus bersinergi dengan pemerintah karena kita dibawahi semua regulasi yang ada untuk mengatur struktur kepariwisataan itu, ya tentunya pemerintah punya. Jadi untuk pengembangan wisatanya ke depan saya lihat ini sangat prospek untuk dikembangkan di daerah kita adalah wisata alam. Iya. Di dalam wisata alam itu kita sudah bukan terfokus kepada satu item saja, wisatanya saja. Tapi tentunya bisa meningkatkan pertanian, tata penataan lingkungan, infrastruktur, misalnya jalan, air bersih, kesehatan, itu sudah termasuk semua di dalamnya. Jadi bukan cuma hanya kita berfokus kepada keberhasilan dalam wisata, tapi sebenarnya itu bisa sebagai magnet. Wisata ini bisa sebagai magnet untuk mengangkat semua bidang di dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya kebutuhan ekonomi, karena semua bidang bisa ditingkatkan di dalam kepariwisataan. Mungkin bisa untuk tahap pertama ini mungkin bisa dilanjutkan Pak Riki. Baik, terima kasih atas waktu yang Pak Sutimaryono berikan, dan juga terima kasih kembali saya ulangi kepada Mas Trimono yang telah mengundang kami di sini di Trimono Group. Ini salah satu media ya Pak Sutimaryono yang selalu membantu kita, memfasilitasi kita, yang di dalamnya kita membahas ada begitu banyak hal yang kita bahas di sini, mulai dari kekayaan budaya kita sampai pada pembahasan hari ini yakni sektor pariwisata. Tapi saya ingin klarifikasi dulu kepada teman-teman bahwa sebenarnya saya bukan pakar di Pak Trimono, tapi iya. Sebenarnya saya bukan pakar, saya kehadiran kami di sini bisa dibilang salah satu pemerhati pariwisata. Mungkin kira-kira seperti itu Pak ya. Iya. Tapi saya tidak menanggapi lagi terkait yang disampaikan tadi Pak Sutimaryono. Sebenarnya yang saya mau sampaikan tapi sudah disampaikan oleh Pak Sutimaryono. Tapi saya hanya ingin menambahkan bahwa saya lebih tertarik punya tadi sebenarnya pariwisata ini juga tidak terlepas dari kebudayaan, ya kan? Ada begitu banyak ciri khas kita di Kabupaten Mamasa, ada begitu banyak kekayaan budaya kita yang bisa berbarengan atau sebagai salah satu istilahnya bisa menjadi magnet juga ya Pak Sutimaryono ya. Bisa menjadi magnet juga untuk salah satu pelengkap pengembangan pariwisata.
Suatu ketika ada satu masa Pak Trimono, saya bersama Pak Suti Mariono ini ada satu kampung yang namanya Tanete di wilayah 3. Kami sempat menggagas ini para wisata di salah satu gunung yang namanya gunung apa lagi? Tanete Bu. Ya, Tanete Bu. Waktu itu kami bersama teman-teman sudah menggagas ini, sudah mulai dari tahap pembuatan beberapa pendukung sektor pariwisata, mulai dari ya bahkan hortikultura juga ya Pak ya, kita sudah ini ya. Itu adalah salah satu bagian dari mendukung pariwisata ini, yakni bergerak dari sektor agrowisata, ya kan. Nah, tapi sayang sekali mungkin teman-teman mempunyai aktivitas lain, tapi ini tidak menurunkan niat kita, tidak membatasi ruang gerak kita. Sampai sekarang jiwa semangat kita masih tetap mengalir untuk mengembangkan wisata di Kabupaten Mamasa. Tapi yang seperti Kakandaku tadi bilang bahwa harusnya kita mulai dari mana? Input dan outputnya sampai di mana kita? Jadi menurut saya kita harus bersinergi Pak, antara pemerintah dan juga masyarakat. Karena bukan hanya kita yang menikmati ini, dampaknya juga bukan hanya untuk masyarakat, apalagi pemerintah. Dia juga dapat istilahnya pertama sekali sesederhana mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata di lingkup kepemerintahan, sekaligus juga menjadi wajah baru Kabupaten Mamasa menuju generasi emas 2045. Tapi yang paling menarik Pak, karena kita berdekatan dengan ibu kota baru IKN, ibu kota yang di Kalimantan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, saya kira kita akan ketinggalan dari sektor pariwisata. Dan harusnya karena kita berdekatan dengan ibu kota, peningkatan mulai dari sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor kebudayaan harusnya berbarengan dengan kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya. Dan harusnya yang normalnya juga ini katakanlah saya kembali ulangi lagi tadi, pemerintah juga harus bersinergi dengan kalangan-kalangan masyarakat dan juga kalangan-kalangan pemerhati dan semua. Ini kan di bawah naungan Menteri ini Pak, Menteri Pariwisata. Jadi kalau dikatakan siapa yang lebih berwenang dalam meningkatkan pariwisata ini, dan saya sendiri merasa tidak mempunyai kapasitas yang lebih, hanya mempunyai ini Pak, inisiatif sendiri. Dan yang lebih-lebih Kakanda saya ini sudah mengelilingi hampir semua wilayah yang menjadi potensi wisata di Mamasa pernah dikunjungi Pak. Jadi kedepannya saya juga mengajak kepada teman-teman di luar sana supaya kita semakin kompak, semakin menyatukan visi kita untuk mendukung pariwisata di Mamasa. Baik, jadi benar bahwa yang paling berperan penting dalam perkembangan pariwisata itu tentunya adalah dari pemerintah sendiri ya. Begitu maksud Anda Pak Riki ya. Nah, bagaimana menurut Pak Suti Mariono terkait pernyataan tersebut? Ya, kalau di dalam kepariwisataan saya kira siapapun masyarakatnya yang dipimpin pemerintah, siapapun pemerintahnya untuk memimpin masyarakat, pariwisata itu tidak lekang, tidak bisa hilang. Ya, potensi itu tidak bisa hilang. Jadi pemerintah tidak boleh mempersalahkan masyarakat bahwa kesadaran masyarakat kurang. Dan masyarakat juga tidak boleh mempersalahkan pemerintah bahwa pemerintah tidak peduli terhadap pariwisata, karena ada saja tempat yang kosong
itu bisa jadi kecintaan semua orang. Misalnya pulau-pulau kosong, tidak berpenghuni, karena indah dipandang mata. Jadi bisa saja di situ tanpa keterlibatan masyarakat, tanpa keterlibatan pemerintah, itu bisa jadi kunjungan wisata. Walaupun teritorialnya di dalam lingkup satu pemerintahan. Jadi sebenarnya wisata ini unik saya rasa. Mengapa saya katakan unik? Karena ada saja yang bisa menghibur, tapi kurang bermanfaat untuk semua kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah. Dan ada saja yang sedang-sedang saja, sederhana saja, tapi potensi itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat, bisa pemerintah bisa terlibat di dalamnya dan bisa mengangkat satu daerah di bawah satu pemerintahan. Jadi itu sangat unik. Nah, contohnya karena kita kebetulan berada di Kabupaten Mamasa. Jadi Kabupaten Mamasa ini secara geografisnya kita tidak memiliki pantai seperti di kabupaten lain di Sulawesi Barat. Kita tidak memiliki wisata bahari, tapi sebagai pelengkap dan pendukung daripada wisata bahari yang ada di kabupaten lain di Sulawesi Barat itu, kita memiliki gunung dan memiliki hawa sejuk dingin. Karena kita berada di ketinggian 700 sampai 1000-an ke atas. Jadi itu sangat potensi sebagai pendukung wisata di Sulawesi Barat. Jadi tinggal kita memilih-milih yang mana kita yang mau kembangkan duluan, karena potensinya sangat kaya. Nah, seperti tadi yang dikatakan Mas Riki, itu pendukung wisata, salah satu pendukung wisata adalah budaya. Itu sangat-sangat luar biasa karena budaya kita juga di sini unik dan beragam. Kita di Kabupaten Mamasa ini walaupun kita terdiri dalam satu tatanan, yaitu budaya Pitulu Nasatulu, Kondo Sapata, Wesa Palelean, tapi karakteristik di masing-masing daerah kita sangat banyak, dan itu yang menjadi satu keunikan dan ketertarikan bagi orang luar yang mau datang melihat dan mengetahui, bahkan jadi tempat penelitian di bidang pendidikan untuk budaya kita. Jadi itu adalah salah satu penunjang wisata yang sangat luar biasa. Kemudian sumber alam kita di sini, kita Mamasa adalah penghasil kopi terbanyak. Jadi kopi ini bisa kita jadikan sebagai agrowisata, tempat wisata yang sangat menjanjikan. Dan masih banyak lagi agrowisata. Hutannya bisa kita jadikan tempat wisata yang sangat mendukung. Pendidikan juga bisa sambil kita melakukan studi sambil berwisata, itu sangat lebih lebih masuk dibanding daripada kita monoton di dalam satu ruangan. Bisa kita belajar di luar ruangan sambil berwisata. Iya, untuk wisata religi bisa sangat mendukung untuk tempat-tempat ibadah di outdoor. Saya kira demikian, mungkin bisa ditambahkan, Pak.
luar biasa dan memuaskan jawabannya Pak secara teori, dan makanya saya sebut tadi pakar, karena ya seperti inilah yang saya lihat di keseharian, bahwa dua orang ini bahwa benar-benar sudah paham tentang teori pariwisata, potensi yang ada di Mamasa seperti apa. Tapi sekarang saya ingin mengajak bapak-bapak ini untuk ya sedikit bermimpi tentang pariwisata di Mamasa. Melihat situasi Mamasa saat ini, ya, kira-kira apakah ada terobosan dari sang pemerhati-pemerhati ini untuk bisa segera diterapkan di Mamasa? Nah, sebenarnya kalau saya lihat menurut pengalaman untuk melihat tempat-tempat wisata itu sebenarnya sangat sederhana. Kenapa saya bilang sangat sederhana? Karena itu kembali ke tadi. Ada saja hal yang sangat sederhana tapi unik dan bisa dijadikan sebagai potensi wisata yang luar biasa. Hanya biasanya yang saya katakan tadi, kita kebanyakan tidak mengerti mulainya di mana. Karena potensi kita sudah banyak. Jadi ada saja potensi wisata itu sebagai wisata kedua, wisata pendukung daripada wisata yang dimulainya. Karena intinya wisata ini adalah membuat orang banyak berkerumun di situ. Jadi untuk membuat orang banyak berkerumun di situ, jadi kita lakukan sesuatu hal yang menarik untuk membuat orang banyak berkunjung. Banyak orang berkerumun di situ. Tapi ya sebenarnya di kabupaten kita lebih banyak yang latar belakang ilmu pariwisata, yang lebih terstruktur. Kalau kita mau melakukan satu terobosan untuk satu tempat wisata, intinya di dalam wisata itu harus ada identik satu tempat. Identik itu kayak maskot ya, maskot. Jadi landscape. Jadi penamaan terhadap satu tempat supaya untuk dikenal calon pariwisata bahwa tempat itu atau maskot itu sangat menarik. Jadi tidak lepas dari peran media. Tapi syukur karena kita sekarang sudah berada di dunia milenial, jadi di tangan kita ini ada media. Tangan di handphone itu sudah memasyarakat di daerah kita. Jadi untuk memperkenalkan satu spot wisata, satu potensi wisata itu bisa hanya memotret dan menyiarkan, memberitakan di media. Karena kita sudah kaya dengan aplikasi-aplikasi yang bisa memperkenalkan apa saja yang ada di sekeliling kita. Itu kita bisa manfaatkan sebagai tempat iklan atau tempat memberitahukan kepada semua orang bahwa ada hal menarik di tempat saya. Itu tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Dan tidak lepas dari dukungan pemerintah di bidang infrastrukturnya, di perizinannya, karena tidak boleh lepas dari itu. Mungkin bisa ditambahkan. Kalau saya menjawab dari apa yang disampaikan Pak Siti Mariono dan juga Pak Trimono. Sebenarnya Siti Mariono ini senior saya di bidang
pengenalan sektor pariwisata, jadi dia lebih lebih tahu persis potensi-potensi wisata di Kabupaten Masa. Tapi yang menariknya, kalau dikatakan apa menjadi impian kita khususnya di wisata ini, ataukah semacam kita menemukan suatu konsep, tapi saya lebih tertarik pada efeknya, Pak. Efek dari pariwisata ini. Jadi yang saya inginkan itu suatu saat efek dari ketika pariwisata ini semakin berkembang dan semakin meluas ke masyarakat, harapan saya bisa ada efeknya, Pak. Efeknya terutama bagi perekonomian masyarakat, baik yang mendiami tempat wisata tersebut maupun secara umum Kabupaten Mamasa. Kedua, Pak, saya juga bercita-cita ingin mengembangkan agroforestry. Jadi sambil kita berwisata di situ juga ada dampaknya kepada masyarakat, ya kan? Bukan hanya agroforestry ini, Pak, tapi juga pengembangan atau pengelolaan hutan yang selama ini, tapi garis bawah ya, hutan dalam artian hutan rakyat yang dikelola gitu, bukan hutan lindung itu, Mas Trimono. Nah, di samping kita mengembangkan pariwisata, kita juga harapan saya kita menyentuh kekayaan alam kita di hutan. Ada begitu banyak yang kita bisa kelola di hutan. Contohnya kopi. Ini kan kopi yang paling enak yang saya pernah cicipi itu berada di iklim yang dingin, Pak. Contohnya Jember dan sebagainya. Itu lebih condong kepada iklim dingin yang terletak di hutan itu. Pada intinya yang saya inginkan ketika tercipta atau memasa identik dengan kota atau tempat sebuah kabupaten yang di dalamnya dikenang sebagai kota pariwisata, saya menginginkan efek perekonomiannya kepada masyarakat, mulai dari pengelolaan hutan, mulai dari pengembangan sektor agrowisata gitu, Pak. Ya, rupanya menarik kita telusuri lebih dalam terkait agroforestry ya. Tapi saya belum terbayang konsepnya agroforestry itu seperti apa. Jadi intinya secara sederhana agroforestry ini kita mengelola kayu atau hutan. Di dalamnya kita mengelola kayu, di samping kita mengelola kayu juga kita sambil menanami tanaman yang semusim panennya. Contohnya seperti kopi misalkan atau coklat. Nah, itu semua adalah bisa ini, Pak ya, masuk jadi tempat wisata atau bagaimana, Pak? Ini tergantung ininya, Pak ya, tergantung daya menariknya atau bagaimana? Bisa, karena untuk wisata alam seperti hutan, ini saya lihat di dunia maya sekarang di internet peminatnya sangat banyak. Itu sangat banyak baik di luar negeri maupun di dalam negeri, itu peminatnya sangat banyak karena tempat-tempat untuk mengenal alam yang sebenarnya itu ini wilayah hutan. Ya. Walaupun tidak merusak hutan. Ya, tapi maksud saya kenapa saya lebih tertarik konsep agroforestry sambil kita berkreasi untuk menarik daya para wisatawan. Juga saya tetap tertarik pada agroforestry karena kenapa? Kita ikut berpartisipasi dalam menghijaukan dunia, Pak. Nah, betul. Iya kan? Jadi fenomena sekarang ada begitu banyak wilayah-wilayah, bukan hanya di daerah pantai tapi seluruh Indonesia itu terjadi
pada intinya pemanasan global akibat beberapa tindakan manusia itu pertama, kemudian faktor alam, ya kan. Jadi di samping kita mengembangkan agroforestry dan juga tetap pada ujung-ujungnya pada pengembangan ekonomi, juga kita ikut berpartisipasi dalam ini Pak, menghijau, istilah sederhana saya menghijaukan dunia itu. Iya. Iya. Ya, menyelamatkan dunia dengan partisipasi itu. Iya Pak. Saya tidak punya istilah yang ini Pak, tapi pada intinya pengelolaan agroforestry ini banyak hal yang menyangkut, mulai dari agrowisata dan juga bagian dari kita pengembangan ekonomi, dan ini pada intinya ini Pak. Nah betul. Di samping memetik hasilnya, juga ya, menjaga keseimbangan alam, kelestarian lingkungan hidup, itu terjaga. Bahasa pertaniannya mungkin penghijauan Pak ya? Apa? Mungkin lebih daripada hijau. Iya, kenapa saya katakan lebih daripada hijau? Karena tumbuhan dan binatang di dalam hutan bisa tidak punah, dan air sebagai kebutuhan keberlangsungan hidup itu bisa terpelihara, dan hasil sebagai output juga untuk mengelolanya, kita memetik hasil daripada itu, di luar daripada yang tadi yang sangat kita harus jaga. Jadi bisa juga kita memetik hasil daripada itu. Jadi penghasilan ganda. Pertama kita dapat kunjungan, kedua ya kita bisa memetik hasil daripada tanaman-tanaman yang di bawah pepohonan. Jadi istilahnya hutan di atas, tanaman di bawah. Iya. Tapi tanaman yang semusim Pak ya, semusim setiap 1 tahun satu kali panen. Iya, tentunya seperti itu karena apa yang dikatakan tadi adalah kopi, karena kopi ini adalah asal usulnya adalah tumbuhan selasar, jadi bisa hidup di bawah naungan pohon besar. Artinya agroforestry itu adalah objek wisata yang efek sampingnya itu penghijauan. Tidak seperti mungkin ada wisata-wisata yang ternyata di sisi lain justru terjadi pencemaran, mungkin sampah di mana-mana sehingga itu mengakibatkan kerusakan pada bumi. Ya, luar biasa sekarang ya, semakin ada sisi terang dari diskusi pada kesempatan kali ini. Cuma begini Pak ya, mohon maaf sebelumnya, jujur saja Pak, kalau saya di luar Mamasa ini, saya melihat orang-orang di luar itu masih kurang tahu tentang pariwisata di Mamasa. Makanya di awal tadi saya mengatakan saya dari luar Mamasa, dan saya belum pernah mendengar orang-orang mengatakan, ayo kita ke Mamasa, wow Mamasa itu keren, pariwisatanya bagus. Saya belum pernah mendengar Pak, mohon maaf ini. Nah kira-kira dari sisi sang pemerhati ini kelemahannya di mana ini Pak? Sebelum Mas dijawab oleh senior saya, sedikit info buat kita bersama, sekalipun masyarakat juga mengetahui bersama bahwa baru-baru ini kita dikunjungi Pak Menteri Pariwisata atau Pak Sandiaga Uno, itu karena menurut saya ada sesuatu hal atau sektor pariwisata yang menarik dan berpotensi mengangkat pariwisata di Kabupaten Mamasa. Jadi bagaimana mungkin seorang menteri mengunjungi sebuah tempat kalau tidak dilihat dan ditimbang untuk berpotensi sebagai destinasi wisata Pak. Dan tambahan lainnya juga baru-baru ini Pak Jokowi mengunjungi Mamasa. Nah, dari sini kita dapat petik bahwa Mamasa ini ada begitu banyak peluang dari sektor pengelolaan alam, baik
Ya, bukan hanya alam Pak, tapi pengelolaan UMKM juga ini ada begitu banyak kreativitas yang dikelola oleh sebagian masyarakat juga banyak, seperti pengelolaan sarung yang dimana identitas dengan atau identik dengan ciri khas memasak, ya kan? Atau kreativitas lainnya banyak. Itu mungkin bisa disambung Pak Siti Mariano terkait yang ditanyakan. Iya, kita semakin ini ya, semakin malam semakin ke depan. Semakin menarik ini perbincangan. Ada dua hal kita bisa dikenal orang. Kita, apakah kita baik atau kita buruk. Jadi cukup kita tinggalkan buruknya karena kita tidak inginkan itu. Jadi sisi positifnya yang kita ini yang sesuai dengan tema kita malam ini. Wisata di Mamasa itu sangat luar biasa, sangat menarik. Walaupun sejak dulu dari dulu kita kan yang membuat orang di luar tidak mengenal kita karena itulah keterlambatan kita untuk memperkenalkan. Tapi saya kira lambat laun kita akan dikenal asalkan kita mau dan tidak henti-hentinya memperkenalkan apa-apa saja hal yang bagus di daerah kita. Seiring berjalannya masa dan waktu, mungkin di daerah lain bisa jadi ratusan tahun bahkan puluhan tahun menggali dan memperkenalkan daerahnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, karena kita sudah di dunia milenial, bisa saja kita 15 tahun sudah sangat familiar, sangat dikenal. Karena didukung oleh teknologi informasi saat ini. Seperti yang dikatakan Mas Riki bahwa kita sudah dikunjungi Bapak Menteri baru-baru ini, itu adalah buah daripada pekerjaan-pekerjaan di pemuda di masyarakat Tondok Bakaru. Itu mulai daripada hal yang sangat sederhana, tapi betul-betul terkonsep dan itu bisa mengangkat Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, kabupaten kita, bahkan provinsi kita sebagai satu ikon, satu landscape wisata terbaik. Dan kebetulan kita kemarin masuk 50 besar. Iya, ya. 50 besar terbaik se-Indonesia. Iya. Jadi mungkin 4 ribuan desa, jadi kita masuk 50 besar desa terbaik. Iya. Jadi itu pencapaian yang luar biasa. Itu berawal daripada hal yang sangat sederhana, berawal daripada komunitas kecil dulunya sampai memasyarakat dan akhirnya dilakukan dalam beberapa dusun di Desa Tondok Bakaru. Ya, sedikit saya tambahkan Pak Siti Mariano terkait dengan bagaimana sih tingkat jangkauan pariwisata ini di masyarakat ya di luar Kabupaten Mamasa. Tapi menurut saya janganlah kita seolah-olah mental kita down akibat
belum sampai kesampaian atau belum terkenal, ya kan? Tapi baiknya kita saling bekerja sama, bahu membahu, mewujudkan eh, wisata di Kabupaten Mamasa sebagai salah satu identik di luar sana, identik dengan adanya wisata ini. Mamasa dikenal dengan wisata yang bagus, keren, dan sebagainya. Tapi marilah saya mengajak kepada teman-teman di luar sana untuk memasyarakatkan wisata dan mewisatakan masyarakat. Mungkin istilah yang ini Pak. Ya. Saya luar biasa. Iya. Iya, iya. Bisa dipakai sebagai hashtag Iya, itu iya. untuk masyarakat. Tapi pada pertemuan kita malam hari ini Pak Siti Mariona dan juga Mas Trimono, bahwa ini semua adalah bentuk kecintaan kita kepada utamanya sektor pariwisata di Kabupaten Mamasa. Kalau ada hal-hal atau pembicaraan kita yang di luar kapasitas kami di sini sebagai bintang tamu, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ungkapan atau kata-kata yang tidak sejalan sebagaimana mestinya. Intinya kehadiran kami di sini adalah memantik semangat dari masyarakat Kabupaten Mamasa untuk kita mengembangkan kekayaan alam. Itu saja. Ya, betul. Jadi saya sambung untuk wisata. Jadi saya pikir wisata ini adalah sudah darah daging dalam diri karena berbekal daripada kecintaan alam. Jadi di dalam mengembangkan wisata itu cukup banyak tantangan. Pertama, waktu, kondisi, bahkan biaya. Tapi kita tidak boleh kandas di tantangan ini. Dan bahkan banyak lagi tantangan-tantangan tidak boleh kita kandas di situ, karena siapa lagi yang akan mengangkat nama daerah kita, mengangkat potensi kita kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan sekarang. Mungkin seperti itu penutup. Jadi terima kasih atas undangannya Bapak Trimono Group di tempat ini pada malam hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa saya usulkan kalau ada podcast di tempat-tempat wisata. Nah, memperkenalkan dan sekaligus bisa kita langsung menyimak, merasakan dan memperkenalkan tempat-tempat wisata nantinya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada kedua pakar dan juga ya lebih tepatnya pemerhati wisata, ya destinasi wisata yang ada di Mamasa. Intinya adalah Mamasa itu sangat berpotensi, khususnya di wisata alam, karena Mamasa ini masih sangat identik dengan alam-alam dan tentunya kebudayaannya juga. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah itu bisa saling bersinergi, saling mendukung, ya bekerja sama untuk membuat destinasi wisata alam di Mamasa ini lebih maju lagi. Kemudian kita jangan terpaku untuk situasi saat ini, karena apa yang kita mulai sejak sekarang ini mungkin hasilnya belum kita rasakan di beberapa tahun ke depan, tetapi cucu-cucu kita, artinya bukan waktu yang sangat singkat seperti yang disampaikan oleh Pak Sutimariono tadi, bahwa ini bukan proses yang cepat. Bahkan daerah lain mungkin bisa lebih lama. Kita syukur Mamasa ini baru beberapa tahun sudah dikunjungi oleh Pak Menteri Pariwisata, bahkan sudah dikunjungi Pak Jokowi juga. Itu menandakan bahwa ada harapan untuk kemajuan
destinasi wisata alam yang ada di Mamasa ini. Jadi saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami dari Trimono Group mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riki Setiawan yang boleh hadir pada kesempatan kali ini, juga kepada Bapak Suti Mariono atau lebih akrab dikenal Riono Petualang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang boleh menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga tentunya untuk Kabupaten Mamasa yang lebih hebat lagi, lebih maju lagi, lebih tercinta lagi, lebih luar biasa lagi, dan lebih dikunjungi lagi oleh presiden-presiden. Ya, sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.